wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqal mursalin wan nabiyyin wa ala alihi. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat Islam, iman dan juga kesehatan, dengan menjadi seorang mukmin benar-benar bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kepada hambanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di sini telah mewanti-wanti kita supaya menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya dengan sebenar-benarnya karena ikhlas dan hatinya. Dan janganlah kamu mati dalam keadaan kafir. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, baginda kita, sang motivator kita yang tak pernah cekap kotor maupun berbuat provokator kepada orang lain. Sama lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kalau kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Duduknya saya di sini bukannya bermaksud untuk mengajari bapak, ibu, atau teman-teman sekalian, tetapi duduknya saya di sini karena diamanahkan kepada mahasiswa khususnya Fakultas Agama Islam supaya untuk menyampaikan tausiah kurang lebih 7 menit gitu. Adapun tema pada malam ini yakni mengemban ilmu. Dalam pertama Quran surah Al-Mujadalah ayat 12-11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utul 'ilma darajat. Di situ orang-orang yang berilmu maka Allah tinggikan beberapa derajat baginya. Adapun ilmu di sini ini sebuah referensi atau sumber yang dapat kita gunakan untuk merubah pola pikir, tingkah laku maupun sifat dalam diri kita sendiri. Maka orang yang berilmu saja, menuntut ilmu, ditinggikan beberapa derajat. Bagaimana dengan orang yang memberi ilmu atau pengajaran kepada orang lain? Maka di hadis Nabi disebutkan bahwasanya terputuslah amalan anak cucu Adam kecuali 3. Di antaranya itu ilmu yang bermanfaat. Jadi bapak atau ibu sekalian, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu bukan hanya sekedar profesi menjadi guru kah atau menjadi dosen, tenaga pendidik kah, bukan bapak atau ibu dan teman-temanku sekalian. Apabila kita memiliki sumber pengetahuan dan kita menyerahkannya kepada orang lain atau mengajarkannya, maka itu sudah menjadi suatu amalan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat nanti. Tetapi bagi bapak atau ibu tentu ketika kita menuntut ilmu, pasti kita ada beberapa sedikit yang tidak paham atau tidak lambat memahaminya. Maka apa solusi dari Al-Quran? Disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kepada orang yang ahlinya. Jika kamu orang yang tidak mengetahui, maka Bapak atau Ibu dihimbau kepada jika kita tidak mengetahui ada persoalan, jangan coba-coba menjawab. Karena di hadis Nabi, hancurlah suatu negara atau lingkungan tersebut jika seorang yang tidak pandai malah dia membicarakannya. Dia tidak menguasai bidang tersebut, tetapi dia membicarakannya. Itu sudah diwanti-wanti sama Rasulullah SAW. Dan yang kedua, terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Itu satu halaman itu panjang semua. Satu ayat tadi itu. Di ayat terakhirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Dia yang memberikan pengajaran? Bukankah Dia yang maha segalanya? Bahkan dalam tubuh saja, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, Bapak atau Ibu sekalian, maka kita harus mendekati orang-orang yang mempunyai kualitas. Sebagai contoh, jika kita ingin mempunyai jabatan, kita harus mendekati orang-orang yang mempunyai hak untuk memberi kita jabatan tersebut. Jika kita ingin kaya, maka kita harus bekerja, harus mendekati orang-orang yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Jika kita ingin sukses juga begitu. Maka bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya? Bukankah Allah yang maha mempunyai ilmu, yang maha kaya, yang maha raja dari segala raja? Maka dari itu Bapak atau Ibu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Takwa, kalau kita di bidang SD, jenjang SD sampai SMA, maka pengertian takwa itu yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi ketika kita sudah mengemban ilmu di luar, maka takwa itu menjadi perubahan. Takwa ini berhati-hati, seperti engkau berjalan di atas duri. Maksudnya hati-hati tersebut, ketika kita ingin beramal, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin diriya, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji. Segala apapun, walaupun kita tidak banyak, tetapi istiqomah dan tidak riya, tidak ingin dipuji, maka itu suatu menjadi ihsan Bapak atau Ibu sekalian, semata-mata karena Allah, karena dilihat Allah bukan orang lain. Maka dalam puasa gini, untuk meningkatkan implementasi kita, biasanya kan orang membaca Quran, sholat sunnah, sholat wajib. Maka ada satu waktu yang dimana bisa kita pergunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita lebih dalam lagi. Waktunya itu ashar, bukan asar, tapi ashar. Terdapat di dalam Quran surah Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahjarun, wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi sesungguhnya orang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pertama, mereka melakukan kebaikan senantiasa di dunianya. Kedua, setiap malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu ashar, yakni kurang lebih 10 atau 20 menit sebelum subuh, maka itu mereka gunakan yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, jangan kita gunakan waktu kita 10 atau 20 menit sebelum sahur itu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti bermain HP, bermain game bagi teman-teman kita. Lebih bagus kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pokoknya itu pada kultum saya hari ini yakni menuntut ilmu itu aja. Tetapi wajib-wajibnya ilmu itu disandarkan dengan ketawaduan, rendah hati, tidak boleh sombong. Karena dijelaskan dalam suatu kalimat, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Betul Bapak atau Ibu? Betul. Nah, dari siapa yang sudah memiliki ilmu, maka wajibnya dia rendah hati dan tetap tidak lupakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa dengan melaksanakan semuanya
dengan hati yang niat ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja salam penyampaian atau salam pengucapan kepada diri saya. Saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampaikan mari kita kerja semoga bisa berbekal baik